sekalian yang terkasih, marilah kita bersama-sama menikmati sarapan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 38. Kita lihat dulu ayat yang ke-9, nanti kita turun ayat 7, 5, dan 1 ya. Kitab Yesaya 38 ayat yang ke-7 ya. Tapi kita baca dulu ayat yang ke-9 ya. Ya, makasih, lengkap ya. 38 Yesaya 38 ayat 9, 7, 5 dan 1. Iya. Kitab Yesaya 38 mulai yang ke-9 ya. Saya baca dari atas bawah dulu ya. Oke. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Karangan Hizkia, Raja Yehuda. Jadi Hizkia adalah seorang raja. Dalam kisah ini, sesudah ia sakit dan sembuh. Pembacaan firman Tuhan hari ini, sesudah sakit dan sembuh. Sesudah sakit dan sembuh. Mungkin ada bayang-bayang dalam pikiran Bapak Ibu sekalian sedang sakit, habis sakit meninggal. Tapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, sesudah sakit sembuh. Habis sakit sembuh. Sesudah sakit sembuh. Lebih luas saudara bisa melihat hal ini. Aminkan bagi hidup Bapak Ibu. Apa yang sedang engkau alami, kesakitan apa yang kau sedang alami, tidak memburuk, tetapi sembuh. Firman Tuhan datang untuk menguatkan, untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan, memberi semangat dan kekuatan yang baru, kekuatan energi surgawi. Wah, ini 3S atau S3. S3 itu biasanya kalau akademis gelarnya itu doktor. Tapi ini S3-nya sesudah sakit sembuh. Saya sudah sembuh. Amin. Sesudah sakit sembuh. Saya sudah sembuh. Ini janji firman Tuhan. Raja Hizkia sesudah sakit sembuh. Sakit apa yang Tuhan sembuhkan kepada Hizkia ini? Ayat 1 saudara-saudara kita lihat. Kitab Yesaya 38 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Sakit apa? Dikatakan hampir mati. Jadi ini sakitnya parah Bapak Ibu. Sakitnya kronis Bapak Ibu. Sakitnya itu di fase kritis, saudara-saudara sekalian. Hampir mati. Jadi ini bukan sakit-sakit ringan. Meskipun kita tidak boleh meremehkan sakit. Ada orang yang sehat-sehat, tahu-tahu drop dan meninggal. Tapi Bible mencatat, Hizkia ini sakit dan hampir mati. Berarti sakitnya ini parah. Tidak kebetulan kalau saudara-saudara yang mengalami kelemahan tubuh dan mendengar sabda firman Tuhan ini. Sakitnya parah.
Sekarang kita melihat ayat yang ke-7 dari kitab Yesaya 38. Ayat yang ke-7, Pastor bacakan ya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Padahal sebetulnya sakitnya Hizkia ini hampir mati, dan memang dia hampir mati. Tetapi janji Tuhan melebihi kematian. Wow. Tuhan berjanji ayat 7 menjadi tanda bagimu. Janji Tuhan akan digenapi. Amin. Dia bukan manusia yang bisa gagal, tertunda, atau lupa. Janji Tuhan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan digenapi. Ayat yang kelima sekarang dari kitab Yesaya 38. Ayat yang kelima. Firman Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu. Di sini 15 tahun. Perpanjang umur itu relatif. Tetapi yang kita mau sorotnya adalah janji Tuhan, ya dan amin. Sakit sesudahnya sembuh. Saya sudah sembuh. Dan memang Hizkia hampir meninggal, hampir menutup mata oleh karena sakit yang parah. Tetapi ketika Hizkia berdoa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Hizkia ini berdoa sendiri. Dia berdoa dengan percaya, sungguh-sungguh yakin. Memang ada masa dan waktu di mana seolah-olah tidak ada orang yang bisa mendampingi engkau. Maka belajar untuk berdoa sungguh-sungguh tanpa mengandalkan hamba Tuhan atau siapapun juga. Belajar sejak hari ini. Meskipun engkau mungkin punya kenalan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bantu mendoakan, yes, puji syukur. Tapi saudara sebagai insan belajar berdoa sendiri dengan sungguh-sungguh. Pastor beri contoh saja. Seandainya ada orang yang harus masuk ruang ICU, yang dimana orang dekat tidak bisa menemani, kecuali jam-jam besuk tertentu yang sudah diatur. Atau misalnya hari-hari kemarin ketika Pastor pernah mengalami terpapar COVID, itu harus memang dikarantina seorang diri. Disitulah kita mempraktekkan hubungan yang kita bangun. Kan tidak harus kita masuk ICU dulu baru belajar doa sungguh-sungguh. Hari ini saudaraku,
Mungkin kau terbaring sakit dan masih ada banyak hamba Tuhan datang membesuk, atau masih ada keluarga datang menguatkan. Belajar doa sungguh-sungguh ketika subuh, gelap gulita, orang semua tidur. Datanglah kepada Tuhan, doa sungguh-sungguh. Di sana mungkin air matamu mengalir. Sampai Tuhan berkata di ayat yang kelima bagian B, Hizkia, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu. Terima kasih kesaksian begitu banyak. Banyak yang sudah mengalami kesembuhan lewat doa sungguh-sungguh. Amin. Amin. Terima kasih buat kesaksiannya. Doa sungguh-sungguh. Tuhan jawab, saudara-saudara. Ya, setiap orang ketika doa sungguh-sungguh itu ekspresi berbeda-beda. Sikap hatimu. Bukan hanya sikap hati, tapi I believe, I trust in you. Lebih daripada aku percaya otakku ini. Lebih daripada apa yang aku lihat tubuhku ini. Mungkin jasmaniku sedang melemah, tapi rohku harus tetap kuat dan hidup. Setelah Hizkia berdoa, apakah Tuhan tidak mendengar? Bible mencatat Tuhan mendengar. Apakah Tuhan hanya mendengar dan tidak beri reaksi, respon? Bible mencatat Tuhan menjawab. Ayo, pastor mau tanya nih. Mana tangan-tangan, mana pribadi-pribadi yang terkasih yang rindu dijawab Tuhan? Mana tangan-tangannya? Saya. Yang rindu dijawab Tuhan, saya. Amin. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Maaf ya Bapak Ibu, kadang orang berdoa sungguh-sungguh waktu terjepit, waktu kepepet. Kepepet itu kakaknya kepepet. Kita nggak usah tunggu dulu kepepet atau kepepet, atau di ruang ICU baru sungguh-sungguh. Belajar sejak hari ini. Doa itu hubungan. Saya anak Tuhan, maka saya berdoa. Saudara anak Tuhan, maka saudara berdoa. Doa itu hubungan. Jangan tunggu di ruang ICU, jangan tunggu kepepet dulu. Lantas berdoa sungguh-sungguh. Belajar membangun hubungan doa, karena kita adalah anak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berdoa untuk diri sendiri. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan Bible berkata, batu-batu pun akan dipakai memuji Tuhan. Kalau engkau tidak mau berdoa atau menyembah Tuhan. Anak Tuhan, berdoalah. Orang sakit, melalui doamu kepada Tuhan Yesus, dapat disembuhkan. Sekalipun sakit, hampir mati. Damai Tuhan beserta kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Saya anak Tuhan, saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya doa dengan sungguh-sungguh. Pokok doanya apa Pastor? Ya pokok doanya sih, kan orang namanya doakan masing-masing. Ekspresi beda-beda, cara berbeda. Ada yang angkat tangan, ada yang hening, ada yang sambil tunduk, ada yang sambil menegadah, ada yang sambil dalam hati, ada seperti mulutnya bicara. Isinya apa Pastor? Ya beda-beda. Namanya doakan hubungan. Tidak semua isinya sama. Yang kami lihat saja bersama admin, form doa itu, waduh, begitu banyak pokok doanya. Dan memang kita fokus untuk Bapak Ibu yang sedang sakit.
Ada pokok doanya, dompetnya kosong, minta promosi, tokonya minta dikasih penglaris. Macam-macam. Iya, saya nggak mengatakan salah atau benar, tapi kita fokus konsen doa di grup doa untuk orang-orang yang sedang sakit. Dan kita doa anugerah kesembuhan, aliran kesembuhan, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus itu boleh men-touch tubuh orang-orang sakit. Form doa banyak dengan berbagai macam. Jadi doa ya macam-macam. Ku naikkan syukurku, doa buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Pastor close dengan sebuah perenungan. Waktu Raja Hizkia sakit, hampir mati. Ternyata dia sembuh dan diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Karena Tuhan pemilik hidup kita. Karena apa? Karena Hizkia berdoa sungguh-sungguh. Tidak harus seperti pemain drama, harus cengeng dan menangis, no. Tetapi dalam kesungguhan. Seringkali pastor pun alami, banyak orang alami. Air mata ini mengalir. Mungkin sebagian orang mengejek, membuli, kenapa doa pakai nangis-nangis. Sudahlah, banyak orang bicara hal yang tidak mengerti. Tapi pengalamanmu dalam doa dengan Tuhan, itu nggak bisa dicuri oleh orang lain. Tidak bisa di copy paste oleh orang lain. Pengalamanmu dengan Tuhan dalam doa, itu adalah hal yang paling berharga. Tidak bisa dicuri. Hubungan dengan Tuhan lewat doa, itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Semua orang bisa bicara tentang doa, tapi tidak semua orang bisa hidup dalam doa sungguh-sungguh. Firman Tuhan datang ini, mengundang Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, memang tidak semua isi doa sama. Mungkin saudara yang sedang bersyukur atas karya Tuhan dalam dunia pekerjaanmu, puji syukur. Bernyanyilah bagi Tuhan. Mungkin sedang berdoa untuk keselamatan jiwa mama papamu yang mungkin hari ini belum menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Itu pokok doa. Atau mungkin sudah hari sedang berdoa sungguh-sungguh untuk anakmu yang sedang lemah tubuh. Jangan berhenti berdoa, karena doa itu mungkin belum dijawab, tetapi itu akan berguna untuk hidupmu pribadi, menjadi pengalaman. Kenapa Tuhan izinkan badai datang di perahu murid-murid? Supaya murid-murid bisa belajar. Pengalaman itu penting. Bukan hanya sekedar teori. Teori tanpa pengalaman, nilainya tidak sempurna.
Ada yang sedang menangis putus asa. Hapuslah air matamu. Jangan cengeng. Jadilah anak Tuhan yang kuat. Berharaplah bukan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan tidak berubah. Hapus air mata duka citamu. Biarkan mengalir pengharapan. Dan itu dicurahkan lewat doa-doa kita. Sakit sembuh, sehat. Saya sudah sembuh. Sakit sesudahnya sembuh. Selesai sakit, tidak meninggal, tetapi sehat. Aminkan buat firman Tuhan. Aminkan buat hidup kita bersama Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Sakit sembuh. Sakit sehat. In Jesus' name. Kami berdoa bagi seluruh pemirsa. Melalui benih firman Tuhan saat ini. Semua mereka membangun hubungan doa dengan sungguh-sungguh. Karena doa adalah sebuah hubungan. Dan hubungan adalah pribadi. Dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa-doa saudara sekalian. Banyak hal yang engkau akan terima rahasia surgawi lewat doamu. Mulailah berdoa. Berikan cintamu untuk doa dengan Tuhan. Berikan waktumu lebih untuk berdoa. Selamat masuk hari yang baru. Doa orang benar itu berkuasa. Doa membatalkan kematian daripada Raja Hizkia. Dan doa juga bisa membatalkan vonis dokter. Umurmu akan diperpanjang oleh Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kuasanya itu bekerja. In Jesus name. Diberkatilah makanan dan minuman yang Bapak Ibu minum. Diberkatilah buah tangan, pekerjaan keluarga, keturunan dan anak-anakmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau doakan, keluar masukmu, penyertaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu sekalian yang akan perjalanan jauh, Immanuel, penyertaan Tuhan ada atas saudara. Ini Balikpapan, Bapak Ibu yang mau ke Samarinda, Immanuel, pergi dalam berkat Tuhan, pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Saya menyapa yang ada di Balikpapan, tadi ada yang sebut Dom, ada yang sebut Gunung Sari, ya. Iya, rindu juga sih one day Pastor mau ke daerah Dom. Itu Dom berarti daerah Ring Road Sepinggan. Ngapain ke sana? Mau bagi-bagi berkat. Ya. Jadi Dom, ya kita minta hikmat Tuhan. Titiknya di mana? Karena kalau bagi-bagi berkat kita kan perlu kendaraan ya untuk kita titik, dan kita lihat apa di sana ada orang-orang yang mau menerima berkat Tuhan ya. Bagi-bagi beras. Amin. Yes. Ya, ini juga untuk persiapan sudah bisa dikatakan hampir rampung. Baik kolam, toilet dan juga hall atau aulanya itu sudah hampir selesai. Ini Pastor Andy lagi cari LED
Bapak Ibu yang punya akses, kenalan, relasi, ya, siapa tahu bisa dengan harga yang terjangkau supaya kita bisa segera pasang LED fungsi untuk apa? Untuk menampilkan ayat-ayat firman Tuhan saat pastor membagikan firman Tuhan di ITM, singkatan dari ibadah tatap muka. LED ini harganya memang mahal ya, tapi pastor coba cari, pastor coba cek, dan ada kerinduan bisa dipasang untuk dipakai menampilkan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau misalnya belum saatnya untuk menjangkau LED, ya kita cari apa saja. Kalau misalnya TV kekecilan karena volume dinding itu cukup besar ya, khawatirnya tidak kelihatan. Kalau nggak bisa LED atau belum waktunya, ya coba cari proyektor. Tapi intinya supaya sebagai multimedia membantu menampilkan ayat-ayat firman Tuhan. Aduh, jadi nggak sabaran nih, ingin segera ITM dengan orang-orang yang rindu memuji Tuhan. Doakan semuanya saudara-saudara sekalian ya. Terima kasih. Live streaming gimana Pastor? Ya, Pastor tetap melayani setiap hari. Doakan semoga sehat-sehat ya, panjang umur. Tuhan Yesus pakai semua kita sebagai alatnya di muka bumi ini untuk memuliakan Bapa di surga. Yes, sola fide. Hiduplah dengan iman, Immanuel, rahmat Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya.